Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlihatin. Saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang berjudul Penggunaan Media Audiovisual dalam Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada peserta didik kelas 3 di MI Wali Songo, Kebon Rawa Pucang, tahun pelajaran 2022-2023. Latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini didasari pada guru mempunyai peranan penting dalam keberhasilan peserta didik, sebab gurulah orang yang terlibat secara langsung dalam membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dikenali dari evaluasi ranah kognitif peserta didik, yaitu minimal 75% peserta didik telah melampaui kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan oleh guru. Seperti halnya pada hasil belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang masih tergolong rendah. Selain guru, ada juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Salah satunya adalah penggunaan media dalam pembelajaran. Media merupakan segala bentuk saluran yang dapat digunakan oleh orang untuk menyalurkan sebuah pesan ataupun informasi. Ketepatan pemilihan media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, terutama pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang muatan materinya banyak menyuguhkan kisah, peristiwa, cerita, dan tokoh di masa lampau untuk dibelajarkan pada masa sekarang, sehingga ada kemungkinan dalam penyampaian ada yang tidak dipahami oleh peserta didik, sehingga peserta didik di dalam kelas hanya menerima transfer materi saja tanpa memahami konten dari materi tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut harus dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Dari permasalahan yang ada, peneliti mencoba menerapkan penggunaan media audiovisual dalam peningkatan hasil belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik. Sebab media audiovisual merupakan media yang serentak menampilkan gambar dan suara secara bersamaan. Kemampuan media ini juga dianggap lebih baik serta lebih menarik. Dengan penggunaan media pembelajaran audiovisual diharapkan dapat meminimalisir kesulitan materi ajar yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Dengan begitu, peserta didik lebih fokus memahami materi dan penjelasan materi jadi terarah. Apalagi terkait dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berkaitan dengan peristiwa atau cerita masa lampau yang dalam penyampaian tidak semua materi itu dimengerti oleh peserta didik. Mengingat peserta didik kelas 3 itu masih dalam tahapan operasional konkret, di mana mereka kemampuan berpikirnya masih bersifat konkret, logis, dan mengenali benda sebatas benda yang konkret. Namun, mereka memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu di lingkungannya. Dari konteks permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Media Audiovisual dalam Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada peserta didik kelas 3 di MI Wali Songo, Kebon Rawa Pucang, tahun pelajaran 2022-2023. Untuk identifikasi masalahnya, ditemukan apakah penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik kelas 3 di MI Wali Songo, Kebon Rawa Pucang. Mengingat guru mata pelajaran SKI tidak menggunakan media audiovisual, kemudian hasil belajar peserta didik kelas 3 dalam mata pelajaran SKI masih rendah. Untuk pembatasan masalah, dalam hal ini penulis membatasi masalah
pada penggunaan audiovisual dalam peningkatan hasil belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik. Rumusan masalah yang ada yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan media audiovisual pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3 di MI Wali Songo Kebonrawa Pucang. Yang kedua, apakah dengan penggunaan media audiovisual terdapat peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3 di MI Wali Songo Kebonrawa Pucang. Cara pemecahan masalah yang diambil dari rumusan masalah tersebut. 1. Menggunakan media audiovisual dalam setiap mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik di MI Wali Songo Kebonrawa Pucang, khususnya kelas 3. Tujuan tindakan. Adapun tujuan tindakan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media audiovisual pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MI Wali Songo Kebonrawa Pucang. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik kelas 3 di MI Wali Songo Kebonrawa Pucang setelah menggunakan media audiovisual. Kemudian ada manfaat tindakan. Manfaat penelitian tindakan ini yang pertama dari manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Untuk manfaat praktis itu penelitian bisa bermanfaat bagi guru dan juga bisa bermanfaat bagi peserta didik atau siswa. Untuk kerangka konseptual yang mendasari penelitian tindakan ini adalah yang pertama, dari teori media pembelajaran yang menjadi komponen yang sangat diperlukan, mengingat kedudukan media itu bukan hanya sebagai alat bantu mengajar saja, namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, seperti pada media audiovisual yang dapat memperkaya lingkungan belajar. Audiovisual juga bisa menumbuhkan eksplorasi, eksperimen, penemuan, serta mendorong peserta didik untuk bisa mengembangkan pembicaraan dan mengungkapkan pikirannya baik secara lisan ataupun tertulis. Kemudian, hasil belajar peserta didik dapat diketahui pada akhir evaluasi. Meningkatnya hasil belajar pada peserta didik itu mengindikasikan ada selisih antara hasil belajar awal dengan hasil belajar akhir. Kemudian, peserta didik yang mengalami keberhasilan belajar itu tidak melulu pada mata pelajaran umum saja, namun ada mata pelajaran agama yang harus sama-sama mencapai keberhasilan, salah satunya di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam penyusunan penelitian tindakan ini, peneliti tidak serta-merta melupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian terdahulu bisa digunakan peneliti sebagai bahan pertimbangan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan penelitian tindakan kelas. Nah, adapun penelitian terdahulu yang dipandang relevan dalam penelitian ini. Yang pertama, judulnya penggunaan media audiovisual dalam peningkatan hasil belajar materi rukun iman pada siswa kelas 1 SD Negeri Kota Banda Aceh. Yang kedua, penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran membiarkan tanaman dengan biji. Kemudian, pemanfaatan media audiovisual sebagai sumber pembelajaran sejarah. Yang selanjutnya, pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Dari beberapa uraian di atas diketahui ada relevansi, di mana mereka sama-sama membahas tentang media audiovisual, namun ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, di mana lebih fokus menggunakan media audiovisual dalam
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik di MI Wali Songo Kebon Rawa Pucang tahun pelajaran 2022-2023. Untuk hipotesa tindakan dari penelitian ini adalah penggunaan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada peserta didik kelas 3 di MI Wali Songo Kebon Rawa Pucang tahun pelajaran 2022-2023. Untuk metodologi penelitiannya meliputi subjek penelitian dan objek penelitian. Untuk subjeknya difokuskan pada peserta didik kelas 3, sedangkan objeknya berupa penggunaan media audiovisual pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sedangkan rancangan penelitian pada penelitian ini meliputi 2 siklus. Dari masing-masing siklus ada tahapan perencanaan, kemudian tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yang pertama observasi, wawancara, dan tes tertulis. Instrumen penelitian yang digunakan yang pertama observasi menggunakan lembar observasi. Untuk wawancara menggunakan pedoman wawancara, sedangkan tes tertulis menggunakan soal pilihan ganda. Teknik analisis data dan kriteria keberhasilan dalam penelitian ini yaitu analisis datanya yang digunakan adalah teknik deskriptif. Nanti di mana data-data yang dianalisis berupa rata-rata dan persentase hasil belajar peserta didik, kemudian disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Untuk mengetahui keberhasilan penelitian tindakan kelas, peneliti menerapkan indikator keberhasilan. Yang pertama, rata-rata nilai tes hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI di atas KKM. KKM-nya 70. Peserta yang mendapatkan nilai di atas KKM sebanyak 75% dari jumlah peserta didik. Sekian, itu saja presentasi laporan proposal penelitian tindakan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.